Oke, selamat sore semua teman-teman to the Market Insight Coin free webinar sore hari ini. Mungkin buat teman-teman yang masih baru, saya bacakan dulu tata cara webinar. So, peserta akan diharapkan untuk menjaga proses webinar ini tetap berjalan kondusif dan saling menghargai dan menghormati. Host akan menonaktifkan peserta selama webinar berlangsung demi kelancaran webinar. Dan peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau gagasan dengan santun di kolom chat atau bisa boleh langsung raise hand button kalau memang ada pertanyaan langsung supaya lebih interaktif. Dan mungkin terakhir untuk disclaimer perlu diingat bahwa webinar ini tujuannya lebih untuk education purpose dan opini itu juga merepresentasikan point of view setiap dari masing-masing pembicara dan diharapkan teman-teman di sini peserta juga bisa melakukan do your own research untuk mengetahui resiko-resiko tiap-tiap koin yang didiskusikan. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin seperti teman-teman tahu, hari ini kita akan bahas mengenai Binance Outlook. Kebetulan juga ini yang terpending kemarin ya, ada eksiden kecil saya, jadi harusnya hari Minggu. Dan hari ini kita akan bahas berdua, saya dengan Frankie, tapi lebih ke Frank, nanti saya mungkin lebih ke beberapa evaluation. Oke, tanpa panjang lebar, the floor is yours, Frank. Thank you. Ya, thank you Pak Herman. Selamat sore teman-teman semuanya ya. Jadi ini kita mau sharing sedikit nih mengenai finding kita dari koin BNB teman-teman. Jadi koin BNB seperti kita ketahui dia adalah native token dari centralized exchange Binance teman-teman ya. Jadi dari BNB itu sendiri dia tied up dengan performance dari Binance itu sendiri. Jadi gimana caranya sih koin BNB ini bisa tied up dengan performance Binance? Sebenarnya satu teman-teman, yaitu quarterly burn teman-teman. Jadi cukup menarik nih si Binance, ini saya ke ini ya, ke newsnya dari Binance terakhir nih, dari press release-nya, bahwa terakhir pas hari Minggu itu dia ada burn sekitar 1,3 juta token BNB atau sekitar hampir 400 juta US dollar teman-teman. Nah, burn ini tied up terhadap laba bersih dari Binance Exchange, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat token-token lain kan pada dasarnya kan utilitasnya berbeda macam-macam gitu ya. Ethereum misalnya buat DeFi, Bitcoin buat store of value atau buat transaction. Nah, BNB ini cukup menarik, teman-teman. Karena rupanya dia selain ada utility-nya, yaitu kita kalau pakai mungkin bisa di Binance Smart Chain macam-macam gitu ya. Tapi dia juga agak bersifat seperti saham gitu teman-teman ya, seperti shares ya. Bahwa burn ini kan pada dasarnya kan kalau kita lihat dari perspektif lebih luas ya, itu agak mirip dengan buyback teman-teman ya. Dengan ibarat buyback saham gitu. Dan kalau buyback saham, kalau kita lihat dari berbagai perspektif juga, itu in a way mirip seperti bagi dividen teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini token BNB ada satu karakteristik yang cukup menarik teman-teman dari kacamata tersebut, yaitu satu dia punya utility dan dua dia agak mirip seperti share karena kita bisa dapat dividen teman-teman ya, dalam tanda petik berupa burn atau buyback token tersebut. Nah ini buyback tokennya udah berjalan cukup lama teman-teman ya. Ini adalah buyback yang ke-16. Jadi dia tiap satu quarter, setiap kali dia sudah melewati satu masa fiskal teman-teman ya, satu masa fiskal kuartalan, itu dia mengumumkan buyback dalam tanda petik atau burn teman-teman. Jadi misalnya satu kuartal dari Januari Maret biasanya dia umumin buyback itu bulan April, biasanya pertengahan dari setiap bulan tersebut. Lalu kan periode ini kan April Juni gitu teman-teman ya. Jadi dia umumkan buybacknya itu di bulan ini di Juli, di pertengahan juga kemarin tanggal 17. Nah ini udah berjalan selama 16 kuartal ke belakang. Ini sangat transparan teman-teman. Kita bisa lihat di press release-nya Binance yang saya share di sini. Ada tax ID-nya teman-teman ya. Jadi kalau kita buka di sini nih, burn-nya kelihatan sekali teman-teman ya. Ini sangat transparan dan kita bisa ngecek sendiri apakah benar dari token Binance tersebut di burn. Lalu biasanya sih dia juga ada ini nih, apa namanya, kata sambutan gitu ya. Kata sambutan dari CZ buat ngomongin outlook dan pandangan untuk
crypto market ke depannya seperti apa. Tapi yang ke-16 ini I don't know for some reason nggak ada nih. Kalau yang ke-15 kemarin ada teman-teman. Jadi kayak ada sedikit outlook lah dari Zizi. Zizi itu CEO-nya Binance teman-teman ya, dan founder-nya Binance juga. Jadi dia ada memberikan outlook biasanya. Nah, biasa teman-teman bingung nih, BNB Burn ini itu didasarkan oleh apa gitu? Kenapa BNB nge-burn tokennya? Actually ini back to very basic dari ICO BNB itu sendiri teman-teman. Jadi kalau kita cek di page ini teman-teman ya, yaitu dari white paper-nya Binance, ini dijelaskan di sini teman-teman. Bahwa waktu itu ketika mau ICO dia mengeluarkan white paper, dia menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dari memegang token Binance yaitu token ini nanti di burn berdasarkan laba bersih dari Binance Centralized Exchange. Nah ini untuk white paper actually very simple teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini gitu ya, mungkin kita nggak mau beli gitu ya token BNB ya, karena actually white papernya is a very simple white paper. Kayaknya nggak menarik banget itu, cuma dikasih lihat ini kira-kira seperti ini UI-nya, lalu kira-kira seperti apa gitu ya untuk revenue-nya dan BNB buat apa. Jadi actually this is very simple kind of white paper. Nah detailnya ada di sini teman-teman, yaitu dia ketika mulai talk nih Binance Coin atau BNB, nah dia ada alokasikan sekitar 200 juta total tokennya yang di-create di ERC20. Nah ini alokasinya teman-teman ya. Jadi 50%-nya itu atau sekitar 100 juta token itu akan dijual di platform ICO-nya teman-teman ya. Lalu sekitar 50%-nya lagi itu nanti diberikan ke timnya teman-teman. Nah, jadi nanti ini ada yang cukup menarik teman-teman nih. Yang 50% laginya ini nanti kita jelaskan lebih lanjut di bawah. Nah, di sini teman-teman dari jadwal ICO waktu itu ada di sini teman-teman ya. Tahun 2017 itu bulan Juli waktu itu ICO-nya. Harganya waktu itu pun juga murah betul teman-teman ya. 1 Ethereum bisa dapat 2.700 BNB teman-teman. Andai kan kita bisa memutar waktu gitu ya. Kita ikut ICO BNB waktu itu. Nah, yang BNB itu kenapa dia bisa buyback? Karena dia juga dasarnya di sini teman-teman nih, yaitu plan untuk repurchase dia dijelaskan di white paper-nya. Jadi di white paper-nya itu dia menjelaskan bahwa setiap kuartal dia akan menggunakan 20% dari labanya Binance untuk buyback BNB dan di-destroy. Ini buyback and destroy secara teman-teman ya. Ini akan digunakan sampai 50% dari token BNB atau 100 jutanya ini hilang teman-teman. Sukses di burn semua. Nah ini yang tadi teman-teman ya. Yang di sini ya. Berarti 50% dari floating ada di market itu targetnya oleh Binance itu ya. Akan di burn total semua dari laba bersihnya Binance. Nah kalau kita kembali ke tadi ya. Lalu semua buyback transaction akan di-announce di blockchain. Tadi seperti saya kasih lihat di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang baru join tadi belum sempat lihat ini ya. Ini adalah press release-nya Binance mengenai quarterly buyback dia. Ini sangat transparan, bisa kita lihat di blockchain secara publik, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke tadi, dia juga menjelaskan bahwa Binance akan memburn 100 juta BNB, membiarkan 100 juta BNB lainnya itu yang floating. Jadi meaning 100 juta ini akan di-burn secara total, sisanya yang akan floating adalah hanya milik tim, teman-teman. Ini quite interesting ya. Nah, saya juga mau nambahin bahwa di burn yang ke-15 kemarin teman-teman ya, si Z itu dia nge-burn lebih banyak dibandingkan dengan pace pada biasanya teman-teman, karena dari profitnya Binance udah terlalu besar teman-teman ya. Jadi dia bilang kalau dia masih menggunakan pace seperti ini bisa terlalu lama untuk dia bisa buyback 100 juta ini. Jadi dia agak mempercepat pace-nya kemarin dia ketika di buyback yang ke-15. Jadi itu one of the interesting thing dari buyback pada yang quarter pada kuartal kemarin teman-teman. Kuartal ini masih sama sih, masih ke 20% profit. Nah implikasinya apa teman-teman? Implikasinya sebenarnya cukup menarik nih. Kalau kita bisa lihat di sini teman-teman ya, dia bilang bahwa dia nge-burn sekitar hampir 400 juta dolar teman-teman ya. Nah berarti artinya apa? Kalau kita sambungkan ke white paper tadi, artinya 400 juta dolar ini dari 20% profit. Bayangin teman-teman. Benar nggak? Nah, berarti kalau kita hitung secara matematis, teman-teman ya, berarti kita bisa hitung dong total profit Binance. Benar nggak?
Kita hitung aja 400 juta dibagi 0,2 aja gitu. Berarti kira-kira profit Binance selama kuartal 2 2021 kira-kira 2 miliar US dollar, teman-teman. Bener ya? Nah, dari kacamata tersebut, actually bisa kita tarik, teman-teman. Misalnya kuartal 2 miliar gitu ya. Misalnya bisa kita analyze, let's say berarti 1 tahun 8 miliar gitu ya. Berarti bisa kita hitung price to earning ya, teman-teman. Bener nggak? Kita hitung aja dari market cap dia relatif terhadap laba dia gitu ya. Berarti bisa kita hitung valuasinya. Nah, nanti ini secara lebih detail nanti bisa dibawa oleh Pak Herman ya. Nanti menarik nih dari kacamata tersebut. Nah, lalu kalau kita lihat lagi teman-teman ya, dari segi white paper-nya Binance, dia juga ada bilang ini nih, decentralized exchange nih. Dia mau bikin decentralized exchange ke depannya. Jadi actually menarik ya, Binance Smart Chain walaupun baru booming di tahun 2021, actually ini udah ada dari visinya Binance dari tahun 2017 teman-teman. Ketika dia mau ICO. Nah, ini juga ada vestingnya teman-teman ya, yaitu tiap berapa lama sekali sih timnya Binance itu mendapatkan porsi BNB mereka. Tadi kalau kita lihat di atas kan tim Binance total akan mendapatkan 100 juta teman ya. 80 juta untuk founding team, 20 juta untuk angel investor Binance. Nah, ini vesting berapa lama gitu? Peraturan untuk yang di sini ada di bawah tadi. Yaitu setiap tahunnya dari tanggal dari tanggal ICO-nya Binance itu akan keluar kira-kira 20% teman-teman. Jadi 20% dari 100 juta kan kira-kira 16 juta teman-teman ya. Jadi ketika ICO itu rilis 16 juta, lalu tahun 2018 16 juta lagi, tahun 2019 16 juta, tahun 2020 16 juta, dan terakhir ini teman-teman 16 juta. Nah, jadi sebenarnya setiap tahun itu ada penambahan jumlah token beredar teman-teman yang ada di floating market karena ini diberikan ke founding membernya Binance. Founding membernya siapa aja sih? Nah, ini bisa dilihat di bawah teman-teman nih. Ini pada dasarnya CZ teman-teman yang pastinya paling banyak gitu ya. Lalu kita lihat di sini ada Roger Wang, lalu ada James Hofbauer, macam-macam teman-teman ya. Cuma kalau saya lihat dari gosip market sih banyak yang bilang yang dapat paling banyak itu actually si CZ gitu. Jadi teman-teman kayaknya floatingnya 100 juta tersebut yang diberikan ke tim itu mungkin votingnya paling banyak di mereka. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bikin yang memberikan force cukup signifikan ya terhadap pergerakan harga token Binance pada beberapa hari terakhir teman-teman. Yaitu satu, in a positive side, dia ada burn token teman-teman ya. Kita juga bisa lihat dari laba dia kira-kira seperti apa pada periode kemarin. Nah, tapi in the negative side teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa ada token beredar baru teman-teman nih yang diberikan ke tim membernya Binance. Dari CZ sih bilang kalau yang di-vest ke tim mereka itu nggak pernah dijual oleh timnya. Tapi sekali lagi word is air teman-teman ya, nggak ada afirmatif yang pasti dari timnya gitu ya. Misalnya mereka lock tokennya lagi di smart contract, nggak ada seperti itu teman-teman. Jadi cuma komitmen aja dari mereka bahwa mereka nggak akan jual token ini ke market. Tapi kalau mereka mau jual, itu in a way bisa memberikan selling pressure teman-teman ya terhadap token Binance secara keseluruhan, teman-teman, seperti itu. Nah, dari kacamata tersebut teman-teman ya, kita bisa melihat juga valuasi Binance yang tadi sempat saya mention, yaitu ini setelah kayaknya si CoinGecko agak telat teman-teman ya. Squatting supply actually mestinya udah balik 170 nih karena udah di min-nya 16 juta barunya. Ada. Jadi, kita lihat dari segi market cap-nya Binance teman-teman ya. Actually sekarang sekitar 45 miliar teman-teman. 45 miliar US dollar. Jadi kalau kita mungkin bisa relative valuation terhadap peers-nya teman-teman ya. Peers-nya Binance yang udah IPO seperti kita ketahui adalah Coinbase teman-teman ya. Dan Coinbase kita lihat market cap terakhir itu 46 billion teman-teman. Jadi kira-kira sekarang Binance itu dari segi market cap agak mirip teman-teman ya. Udah agak sesuai nih dengan Coinbase. Dia 45 billion, Coinbase 46 billion. Tapi biasa kaum bullishnya BNB bisa bilang nih kalau Binance kan dia dari segi utility jauh lebih banyak teman-teman ya. Bisa digunakan buat di BSC gitu ya, lalu bisa
ikutan launchpad Binance, bisa ikutan staking di Binance macam-macam gitu ya. Sedangkan kalau kita megang stok Coinbase itu cuma saham aja gitu. Bahkan kalau kita lihat teman-teman ya, Coinbase actually is not dividend paying. Jadi kalau kita Coinbase dividend, kita cek di sini, Coinbase actually nggak dividend paying teman-teman. Dia bilang nggak pernah membagikan dividen dan nggak ada intensi untuk membayarnya. Jadi nggak dividen paying gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat Binance, BNB itu kan dividen paying ya. Dari segi burn dia itu kan in a way kan agak mirip seperti buyback dan agak mirip seperti dividen. Jadi in a way mestinya ini lebih tinggi gitu ya. Karena dari segi utility, dari segi yield gitu ya, kita lebih bagus kalau misalnya pegang BNB. Jadi banyak yang bilang kita BNB mesti di value lebih tinggi nih. Dari 45 billion ini. Nah itu kalau kita compare terhadap peers-nya aja teman-teman ya, terhadap Coinbase. Tapi nanti Pak Herman ada compare juga nih terhadap historicalnya BNB kira-kira seperti apa. Nah, despite dari berbagai positive sentiment yang ada di Binance, kita lihat kenapa harganya cenderung under pressure teman-teman ya. Relatif dari bulan April sampai sekarang kayaknya underperform Bitcoin cukup besar, bahkan bukan cuma Bitcoin, kalau kita compare dengan Ethereum pun juga underperform cukup besar teman-teman. Why? Actually ada beberapa negative force yang lagi ngedrive Binance sekarang cukup besar, yaitu ada 3 hal teman-teman. Pertama dari regulasi itu sendiri. Seperti kita ketahui beberapa negara sovereign sekarang lagi banyak memberikan tekanan negatif terhadap Binance teman-teman ya, lagi crackdown, lagi mau nge-ban di UK, di Hong Kong itu lagi mau crackdown Binance teman-teman. Jadi ini one of the negative force yang ada di token BNB sekarang. Karena pada dasarnya kalau hampir semua negara ban Binance gitu ya, dia nggak bisa operate, itu bring a very negative impact terhadap volume ya teman-teman ya. Karena dia kan Binance kan dapat paling banyak dari volume ya, volume transaksi di Binance. Kalau banyak negara nge-ban, pasti volume akan terdampak. Itu negatif pertama. Lalu kedua, juga jadi kalau kita ingat di bulan April tahun ini Binance itu yaitu tokenized stock teman-teman. Itu kita bisa beli saham pakai Binance. Jadi kita tinggal masukkan uang kita di Binance gitu ya, masukkan kripto USDT, kita bisa beli share teman-teman, bisa beli Tesla, bisa beli Apple dan kawan-kawan. Nah tapi karena adanya regulasi yang tadi sempat saya mention teman-teman ya, Binance jadi take a step back teman-teman, jadi agak lebih konservatif teman-teman ya, karena banyak yang bilang juga bahwa beberapa negara tersebut, Hong Kong, Inggris dan lain-lain nge-ban Binance karena ini teman-teman, karena dari tokenized stock Binance tersebut. Nah, jadi sekarang Binance effectively dia stop perdagangan tokenized stock tersebut teman-teman. Jadi sekarang di Binance kita udah nggak bisa beli Tesla, Apple dan kawan-kawan. Jadi quite old story ya, karena di crypto satu kuartal aja itu actually ada very old story teman-teman. Yaitu dari segi Binance Smart Chain-nya sendiri banyak exploit teman-teman. Jadi Binance Smart Chain ini kan banyak yang digadang-gadang sebagai value added yang paling besar terhadap Binance teman-teman ya. Terhadap token BNB actually. Yaitu dengan menggunakan token BNB kita bisa memanfaatkan fitur-fitur DeFi yang ada di Binance Smart Chain. Nah, tapi problematiknya adalah Binance Smart Chain ini kelihatannya banyak developernya yang kurang telisik teman-teman. Jadi cukup banyak loophole di smart contract mereka. Ini yang menyebabkan smart contract mereka bisa di flash loan teman-teman. Nah, per bulan Mei kemarin itu total flash loan-nya kira-kira 160 juta teman-teman. Jadi cukup banyak nih yang di exploit. Kira-kira di sini teman-teman ya. Pancake Bunny itu 45 juta, Spartan 30 juta dan lain-lain. Itu kalau di total kira-kira ada 167 juta US dollar teman-teman. Worth of money yang di-exploit yang ada di ekosistem Binance Smart Chain. Jadi ini yang memberikan negatif selling pressure juga teman-teman terhadap token BNB. Karena rasionalnya adalah kalau dari DeFi-nya dia sendiri nggak secure gitu ya, jadi akan semakin sedikit mengundang volume karena banyak retail yang takut gitu ya. Saya masukin uang di Pancake Bunny, misalnya nanti uang saya hilang gitu ya, kena flash loan. Jadi
ini yang memberikan negative selling pressure terhadap token Binance. Nah, kira-kira itu aja sih teman-teman yang mau saya share. Kalau saya boleh recap gitu ya, dari segi quarterly buyback, quarterly burn, Binance is actually a positive sign karena kita bisa lihat dari segi net profitnya dia kira-kira seperti apa, dan actually masih quite robust gitu ya. Lalu dari segi valuasi sendiri jadi bisa kita hitung gitu ya karena adanya announcement dari buyback itu sendiri. Lalu dari negative side actually cukup banyak nih ya, lagi banyak di Binance. Pertama dari unlock ke timnya mereka sendiri 16 juta pada Juli tahun ini. Jadi itu bisa memberikan selling pressure terhadap token BNB. Lalu dari segi regulasi ya, regulasi crackdown, lalu juga fitur Binance di step down gitu ya, seperti tokenize stoknya Binance. Lalu terakhir adalah dari segi hacking yang ada di Binance Smart Chain. Dari Pak Herman mungkin ada yang mau ditambahin Pak Herman ya, dari segi price to earning-nya BNB kira-kira seperti apa? Mungkin sebelum gue tambahin, mungkin ada teman-teman ada pertanyaan, boleh kalau ada yang tanya langsung. Mumpung ini sambil, kalau ada yang mau raise hand juga boleh langsung. Ya, saya mute dulu ya. Coba gue yang share screen ya sekarang. Ya, siapa? Bentar. File gue di mana ya? Udah bisa lihat, Frank? Oke, udah Pak. Oke, ini ya. Ini jadi teman-teman tadi seperti yang udah sempat dibahas sama si Frank. Jadi saya juga suka coba monitor BNB karena dulu saya juga suka banget sama BNB ya. Cuma terakhir memang waktu terakhir aku pegang BNB itu kayaknya bulan-bulan Mei kayaknya ya. Udah aku buang semua. Karena waktu itu ya kayak tadi si Frank bilang banyak ada flash loan attack. Saya salah satu korban juga di Pancake Bunny gitu kan. Ya lumayan lah kenanya. Jadi yang saya sempat kabur sih, yang kena istri saya, kasihan. Terus tapi ya udah, itu jadi pengalaman. Nah, saya basically ini dari BNB Burn sendiri saya melakukan hitungannya, teman-teman bisa dilihat di sini. Teman-teman cuman ini hitungannya cukup simpel ya. Teman-teman juga bisa melakukan hitungan ini. Di mana setiap mereka kan mempunyai BNB burn yang cukup terjadwal gitu ya, dan dari situ kalian bisa hitung. Dan seperti yang tadi Frankie cerita bahwa di situ kalian bisa menghitung implied profit atau implied itu bahasa Indonesianya apa ya, saya kurang tahu indikasi laba bersih dari Binance itu sendiri. Jadi memang kalau dilihat chartnya supaya gampang ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini estimasi Binance net profit itu memang melonjak signifikan waktu di first quarter karena sesuai dengan bisnis mereka sebagai crypto exchange ya. Jadi pada waktu itu volumenya dia tuh sangat-sangat signifikan. Jadi kalian bisa lihat di bawah lagi nih. Nah, ini aku coba bikin comparison-nya. Jadi pada waktu di BNB burn yang di ke-15, itu waktu itu saya melakukan perhitungannya, Binance itu volume per harinya pada saat itu bisa mencapai 78 billion dollar. Ya. It's very huge gitu ya. Makanya Binance itu terkenal the largest CeFi atau crypto exchange, centralized crypto exchange gitu ya. Dibandingkan sekarang, teman-teman bisa lihat nih, sekarang itu hanya 12 billion. Jadi numbers-nya itu down by 80% ya, 80%. Jadi itu secara ya of course secara fundamentalnya itu yang menjustify kenapa dia mengalami penurunan, karena ya basically karena lower traffic ya pasti dia punya fundamental turun. Nah, terkait dengan perhitungan valuation, basically secara hitungnya itu simple. Kalau saya lihat di sini ya. Jadi kan kalian bisa lihat di sini di mana yang kolom H
implied profit. Itu kan kalian bisa lihat bahwa Binance itu kan sekitar 1,9, hampir 2 miliar lah ya. Nah, tapi seperti yang tadi si Frankie sempat sharing bahwa di yang apa yang aku garis-garis yang warna agak kuning ini itu merupakan yang tadi dibilang sama Frank ya. Jadi setiap tahun itu mereka ada minting token ya, sekitar yang tadi untuk tim mereka sekitar 16 juta token ya. Dan itu yang menyebabkan mungkin kalau orang nggak baca di white paper-nya ya orang akan ada miss gitu ya. Jadi harusnya kan ekspektasinya dengan adanya BNB burn ini kan ekspektasi valuasi itu harusnya turun karena getting cheaper gitu ya. Tapi ibaratnya kalau ada 16 juta minting new token karena untuk dikompensasi ke tim mereka, itu ibaratnya mereka ada semacam kalau di saham itu semacam kayak right issue gitu ya. Dan jumlahnya itu jauh lebih besar karena BNB burn-nya itu adalah 1,2 juta token, tapi mereka min itu 16 juta token gitu. Makanya itu kalau dihitung sebenarnya 16 juta itu kurang lebih dilution, tadi aku sempat share di grup itu kan. Dilution risk-nya itu kurang lebih hampir 10%, sebenarnya 10%. Nah, kalau saya hitung implied valuation-nya itu jadinya malah bukannya lebih murah, malah naik di 7,8. Nah, makanya itu kalian bisa lihat di sini chart-nya, kalau saya monitor ini 7,8. Nah, mungkin buat teman-teman tadi yang saya sempat share, kalau saya pakai patokan di mana Binance itu baru looks very very attractive, itu memang di valuasi di sini, dia tuh di 4 kalian ya. Nah, next bottom-nya dia tuh memang historically itu bottom dia tuh di 2,8 atau 3 kali. Itu apa implied PE-nya. Dan dia punya highest valuation itu di 12 kali ya, 12,2 kali nih kalau saya hitung. Gitu ya. Jadi kalau kalian pakai patokan di 4,4 ini, the next dia punya, let's say lah, saya bilang ini kan rata-rata dia, the next support dia itu adalah di 4,4, 4,5. Itu jadi Binance itu BNB downside risk-nya menurut saya itu sampai dengan 20-an%. Jadi itu kira-kira lebih harganya di 225 sampai 230-an. Jadi itu menurut saya mulai baru menarik lagi untuk trading di situ gitu ya. But kalau misalnya memang tadi ujung-ujungnya kan kalau ngomong kripto itu kita nggak lepas dari global macro ya. Jadi kayak kita sempat bahas buat teman-teman yang mungkin nggak baru join. Tadi waktu kita sempat bahas sama Frank sama Jeff juga kan. Ini yang tricky part adalah dari global macro menurut saya kripto itu ngikutin tren dari yield ya, US Treasury yield. Jadi kalau teman-teman ingat dulu itu aku sempat nunjukin ya di perhitungan sebelumnya ya. Jadi kalian bisa kalian bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya ada korelasi sebenarnya ya antara US Treasury yield 10 year US di mana ya? Bentar. US Treasury yield US 10 year. Nah ini ya. Nah ini kan kalau belum kelihatan Pak kayaknya. belum kelihatan ya, benar-benar. Belum kelihatan. Aku berarti harus kupikir langsung. Udah ya? Sebentar. Oke, udah Pak. Nah, ini basically kalau teman-teman lihat di sini ya. Kalau menurut aku, kenapa crypto itu ngikutin banget US Treasury yield? Karena the mother of crypto itu kan Bitcoin. Dulu yang pernah sempat kita bahas di webinar-webinar kita sebelumnya ya. The mother of crypto itu adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah the main benchmark lah untuk di crypto. Gitu kan. Jadi dan Bitcoin sendiri itu memang diciptakan untuk inflation hedge. Dan inflation hedge itu of course pada waktu ada inflation expectation yang dimana direpresentasikan di US Treasury yield, itu merupakan salah satu indikator utama dalam crypto market menurut saya. Jadi pada saat US Treasury yield itu ekspektasinya naik,
di saat itulah itu time to buy menurut saya. Tapi di saat seperti ini turun, biasanya dia akan ada selling pressure terhadap Bitcoin. Makanya teman-teman bisa lihat kripto itu kan rally-nya dari bulan ini kan, dari Oktober all the way sampai peak-nya itu di bulan April. Exactly the same kayak di US Treasury yield yang kalian teman-teman lihat di sini. Kemudian all the way down sampai sekarang gitu kan. Karena dia ngikutin US Treasury yield. Karena ekspektasi inflation-nya jadi menurun karena mungkin berkepanjangan ya prolong dari COVID yang varian baru ini. Nah, kalau tergantung kalau globally memang bisa menghandle COVID ini dan kemudian tidak terjadi lockdown, ya I think US Treasury yield-nya nanti akan ada potensial recovery atau rebound lagi karena ekspektasi terhadap ini ya opening reopening ekonomi sama pent up demand. Basically itu sih. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi cara melihatnya. Nah kalau kalian mau lihat di sini, katakanlah saya lihat Binance ya. Binance USDT. Nah ini aku coba ganti one. Nah, sebenarnya Binance ini kalau dilihat dari chartnya itu sebenarnya udah agak-agak bahaya memang karena dia itu udah break dia punya strong ini. Tapi ini belum confirm ya sebenarnya teman-teman, belum confirm ya dia. Jadi ini udah teritori apa ya ibaratnya ini udah krusial lah. Kalau dia udah break yang hijau, teritori hijau ini, ya ini seperti yang dulu kita sempat ada sesi belajar teknikal dari si Dedi ya. Teman-teman mungkin yang mau lihat itu bisa lihat di YouTube channel kita, ada sesi barometer dan Belum ke-share Pak chartnya nih. belum ke-share ya, bentar. Putus ya, bentar. Ini udah lagi. Lagi loading dia. Nah, udah Pak. Nah, ya, sorry kalau tadi kelewat. Nah, ini basically kalau dilihat dari chart ini, Binance itu memang at the crucial level ya. Karena ini kalau misalnya nih sampai jebol, ya tadi itu bisa jadi yang 4, kan tadi aku nunjukin bahwa level 4,4 kali PI atau 4,5 kali itu kan di level 230-an itu di sini. Nah, nih persis kan 230. Ini dia punya strong supportnya dari Binance. Sebelum-sebelumnya dia juga sentuhnya di 230 nih. Nah, kalau dia jebol ya next supportnya itu adalah yang garis yang di biru ini ya, teman-teman. Biru ini ya. Jadi 190-an nih. 185 sampai 190. Jadi ini memang bakal penentuan di 2-3 hari ini ke depan menurut aku. Tapi intinya ya kalau buat trading intinya di 230 ini bakal jadi lumayan menarik. Cuma ya hati-hati aja. Maksud saya gitu. Karena dari sisi hitungan fundamentalnya ada justifikasinya, angka itu dapat dari mana gitu kan. Dari sisi teknikalnya pun ada justifikasinya juga. Jadi kalau saya pribadi itu saya juga sukanya combine fundamental sama this technical when it comes to trading gitu ya. Gitu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan itu teman-teman. Ini di kolom chat udah ada yang nanya nih, Pak Herman dari Asun, dia nanya sering dengar istilah min, maksudnya apa tuh ya Pak Herman? Oh, min itu basically apa ya? Kayak issuance gitu loh. Kalau di bahasanya saham ya, issued. Lu tahu bahasa Indonesia-nya nggak, Frank? Gue bingung. Kayak ini ya, apa mengedarkan token Emisi, baru gitu ya? ya, emisi, Iya. emisi token baru. Kalau di saham itu kayak penerbitkan saham baru gitu. Nah, ya. Kayak right issue gitu ya. Moga menjawab ya. Ini tadi chartnya belum, Pak. Chart, oh itu yang tadi kan. Iya, tadi udah tuh. Jadi gitu sih teman-teman kalau mau lihat lagi ini saya share lagi yang ini. Jadi sebenarnya di sini nih sebenarnya kripto itu
banyak yang bisa kita hitung sebenarnya, beberapa yang memang ada datanya ya, kita bisa follow itu dan kita bisa hitung valuasinya kayak saham basically. Jadi buat orang-orang yang mungkin seringkali bilang nggak bisa dihitung valuasinya sih, nggak 100% benar gitu ya. Sebenarnya ada. Jadi makanya itu tujuan kita bikin webinar kayak gini nih, untuk sharing knowledge kita dengan our team dan ke teman-teman, supaya teman-teman juga makin ini ya, makin well educated lah in this crypto market, supaya nggak sembarangan juga. Jadi ini ya, jadi ini patokannya tadi buat teman-teman yang mungkin yang miss. Kalau saya melihatnya patokannya untuk trading itu di 4,4 sampai 4,5 kali PE. Tapi tunggu aja, biasanya ada confirming rebound-nya. Kalau enggak ya ya udah, dia bisa ke downside-nya itu bisa cukup dalam, karena kalau ke 2,8 ya. Karena basically gini ya, kalau aku satu lagi ya share ya. Ibaratnya kalau ibaratnya gini, kalau di dunia saham ya, itu kadang satu hal yang aku pelajarin ya, buat teman-teman mungkin ya yang aku share ya. Kalian misalnya mau valuasi semurah apapun, tapi kalau dia punya fundamental trajectory-nya dia going down, dia akan going down gitu ya. No matter apapun itu valuasi murahnya. Karena kenapa? Karena dulu kemarin sempat aku share juga kan di Mark Insight di Instagram saya yang satunya lagi yang lebih ke general dan makro gitu ya. Itu Indonesia tuh atau global lah ya, secara tren itu kita lebih banyak didominasi oleh anak-anak muda sekarang, investor muda gitu ya. Dimana di Indonesia sendiri itu angkanya udah 60% yang investor di bawah umur 30. Itu data di bursa terakhir ya, sempat kita share waktu itu. Dan anak-anak muda itu biasanya kalau aku pelajarin ya, mereka tuh nggak suka kalau melihat sesuatu itu going down gini ya, fundamentally ya. Jadi mau dikasih valuasi semurah apapun, kalau nggak ininya going up, nggak ada trajectory growth-nya, dia tuh cenderung reluctant gitu loh. Jadi ya tapi apakah ada trading opportunity? Trading opportunity tetap akan ada, gitu ya. Cuma ya mungkin sifatnya lebih ke sideways gitu aja. Jadi tinggal buat orang yang suka trading ya dia bisa ya trading cuan 20% kabur gitu ya. Gitu. Kecuali kalian mau bisa diakalin juga ya, tapi nggak recommended buat orang-orang yang mungkin masih awam atau baru. Ya kalian bisa multiply itu pakai leverage. Katakanlah ekspektasinya sideways-nya itu range-nya antara 15 sampai 20%, ya kalian tinggal pakai leverage gitu ya. Tapi nggak recommended ya buat teman-teman yang masih baru, karena itu cukup beresiko tinggi gitu kalau pakai leverage, karena bisa kena likuidasi kalian kalau salah posisi gitu. Di apa sekarang ini kayak di bawah tadi ada menarik Pak. Dari saya lihat. Kenapa? Coba Pak, kita scroll ke bawah Pak. Kayak tadi di bagian bawah ada yang menarik tuh Pak. Coba kita scroll ke bawah Pak. Yang ini. Nah, nah itu actually naik ya Pak ya berarti ya. Kenapa? Sorry. Di weekly visitnya itu naik berarti ya di exchange Oh, ini. Cuma dari segi volume turun ya. ya, weekly visitnya itu naik sebenarnya, lihat nih ya. Jadi pada waktu itu Binance itu 35 hampir 35 juta visitors, tapi sekarang udah mulai 45 juta visitors. Jadi memang karena mungkin ya karena menurut saya sih karena awareness orang akan kripto juga jauh lebih naik gitu ya. Partisipannya naik gitu kan. Banyak orang yang pakai Binance nowadays mungkin gitu kan. Dan mungkin ya ditambah lagi banyak yang udah harganya udah pada turun, mungkin banyak player-player baru juga pada mulai masuk untuk beli gitu kan. Jadi memang menariknya memang secara volume ini, secara traffic itu naik dari top 5 ini aja, kalau aku jumlahin naiknya berapa persen ya? Ini kan hampir dari top 5 exchange saja 58 juta, tadinya belum naik 10 juta loh. Interesting ya sebenarnya. Ya memang sebenarnya ya pada waktu turun gini ya sebenarnya time to buy, tapi tinggal di manage saja timingnya, karena kalau kalian langsung
apa lamsam gitu ya berasa sih sakit perutnya kena volatility. Iya. Memang benar, cuma ya apakah sudah reach the bottom? Menurut saya mungkin ya tadi itu sekali lagi susah diomong ya kalau ngomong bottom. Benar. Valuasi dia itu masih kayak di 50-50 gitu, di tengah-tengah. Belum benar-benar at bottom. Gitu. Ada yang mau tanya? Hari ini kok ini ya, malu-malu. Atau mungkin Ya, di teman-teman, kolom chat ada banyak nih Pak pertanyaan nih. oke. Atau ada yang mau ini boleh raise hand. Em, dari Pak Bahrul nih Excel-nya bisa di-share Pak. Oh, asalnya jangan dong. Ini kalian aku ajarin aja ya. Saya susah. Iya. Aku ajarin aja ya, aku ajarin buat teman-teman ya. Biar semuanya ini. Ntar share-nya juga susah. Aku nggak tahu, nggak kenal teman-teman juga. Kalau yang teman-teman dekat ya nggak apa-apa, aku bisa share. Bentar, aku share aja nih. Oke, aku pandu aja ya cara hitungnya ya teman-teman ya biar gampang. Jadi teman-teman kan bisa ngeliat nih di sini. Kalau kalian tinggal lihat aja di Binance punya website. Ini kan ada nih. Nah, kemudian kalian sama bikin kolomnya seperti ini, gitu ya. Udah. Setelah kalian bikin kolomnya seperti itu, kalian kan bisa hitung ya. Ini kan setiap burn itu dia ada disebutkan juga nominalnya berapa atau kalian bisa kalikan lah BNB price-nya pada waktu itu berapa gitu ya. Nah, kayak contoh nih terakhir ya dia burn-nya itu senilai hampir 400 juta dolar atau 393 juta tepatnya. Nah, itu implied harga BNB-nya di 303 karena jumlah yang dia burn adalah 1,296 juta. Nah, kemudian ini kalau dihitung termasuk min ini total of supply-nya berapa? Ini saya combine dengan jumlah min-nya ya, tadi yang ada min 16 juta. Jadi itu dia terhadap total supply itu sekitar burn-nya itu 0,7. Jadi ini historically mereka juga disclose semua, cukup transparan. Mereka disclose semua, setiap burn itu ada 0,4, 0,9, 1%, ada semua gitu ya. Nah, terakhir itu total circulating supply-nya itu udah tinggal 168 juta gitu ya. Itu bisa kalian lihat di coin market cap. Nah, kemudian dari sini kalian bisa hitung kayak tadi Frankie bilang. Mungkin teman-teman ada yang baru join tadi mungkin miss kali ya waktu sesinya Frankie. Nah, ini ada di sini aku udah copy paste di sini ya. Nah, ini dari white paper ya. Teman-teman bisa baca di white papernya di websitenya Binance. Jadi kan disebutkan di sini bahwa 20% dari profit itu dipakai untuk BNB burn atau buyback lah ya istilahnya oleh sahamnya. Dari situ kalian bisa hitung. Jadi kan tinggal dibagi 0,2 aja. Nih, kalian hitung yang F, kolom F, ini kan total burn-nya dia 393 juta dolar. Kalian tinggal bagi 0,2, maka kalian dapat apa implied dia punya net profit gitu ya. Nah, net profit ini kan net profit per kuartal. Karena BNB token BNB burn ini kan dibikinnya setiap kuartal gitu kan. Jadi untuk mendapatkan full year-nya atau mendapatkan laba bersih secara 1 tahun penuh, kalian harus kali 4 gitu ya. Nah, ini adalah valuasinya dari sisi market cap-nya BNB dibagi dari implied valuation-nya ini kali 4. Nah, ini kenapa aku kali 1,1? Karena tadi itu ada dilution risk ya. Kayak ibaratnya right issue market cap-nya, jadi aku kali 1,1. Dilution risk-nya 10% gitu ya. Jadi dapatlah valuasi di 7,8. Nah, ini kan kalian lihat ya, ini saya kali 4 dulu. Gitu. Itu ya, semoga cukup ini. Tadi ada pertanyaan, bentar. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Ivan nih. Untuk trading view-nya tadi pakai indikator apa ya, Pak Herman? Oh, tadi pakai indikator Vipsia. Vipsia ya. Bentar. Maksudnya ada pertanyaan tadi Jeff ya. Bentar. Ada pertanyaan siapa tadi Jeff?
Iya, dari Jeff nih, PE ratio apa udah price in full vesting 100 juta token tadi? Full vesting 100 juta itu kan kayaknya belum ya. Kan belum, bentar, udah final belum ya, Frank? Hmm, kalau pakai Dari to market cap actually belum sih. Kalau pakai yang to FDV atau fully diluted value berarti udah tuh. ya ya, lihatnya dari FDV aja, Jeff. Fully Oke. vesting. Jadi itu udah paling aman lihat FDV. Terus tadi ada yang tanya lagi, apa ya? Pak, kalau mau serok BNB di kisaran 220, 230. Ya, disclaimer on ya. Tadi aku udah bilang. Itu kalau dari sisi valuasinya 220, 230, itu yang tadi itu aku tunjukin, itu implied valuation di 4,4, 4,5. Tapi apakah itu sudah bottom? Sebenarnya belum gitu ya. Cuma memang kisaran utamanya dia seringkali memang di situ gitu. Tapi kalian harus tetap lihat nih 4,4, 4,5 ini dia ada nyentuh beberapa kali ya di 4 kalian gitu. Tapi kalau ngomong bottom-bottomnya dia ya bisa 2,9, 2,8. Dan itu 2,9, 2,8 itu hitungnya gampangnya gini. Aku hitungin ya. Kalau mau tahu 2,8, 2,9. Sekarang itu kan katakanlah valuasinya dia pakai ini kali 4 ya. Ini 2 kali aja. 2,8. Di 22 billion market cap dia. Sekarang berapa ya, Frank? Sekarang itu FDV-nya itu 45 billion. Mestinya itu udah market cap juga sih. Ya udah sama ya, udah total. Oh, udah total ya, udah Nah, fully kalau juga. kalian mau tahu nih 22 billion dibagi 44 ya. 45 to be exact. Nah, itu bottomnya dia half loh. Sekarang BNB kalau apa berapa? Sorry, ini pakai harga patokan yang ini ya, sorry. Pakai harga patokan yang ini ya, 300-an ini ya. Jadi ini kali ke 303, 150. Saya bukan menakut-nakutin ya, itu karena tadi ada yang mau tanya berapa ya. Ini bottomnya BNB deh, 150. Gitu, cara lihatnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Asun. Pak Herman, saya dengar banyak whale yang justru seroknya BTC ya. Apakah itu? iya, kalau BTC itu I think karena orang lihatnya apa ya? BTC itu ibaratnya udah kayak big cap-nya dia udah yang paling underperform gitu kan. Mungkin karena altcoin kan kemarin pas tahun ini kan masih tahunnya altcoin lah ya. Bisa dibilang year to date meskipun altcoin udah pada turun kan ya, Frank ya. Atau mungkin Betul. itu pendapat aku, mungkin Frank punya another view boleh juga. Kalau Bener sih, agree sih. menurut aku sih karena BTC itu basically udah paling underperform dibandingkan altcoin gitu ya, year to date katakanlah at least. Dan memang biasanya ibaratnya kalian itu kalau build portfolio, kalau lagi katakanlah nih aset kelas untuk di crypto lagi katakanlah masuk ke bear season gitu ya. Ya ibaratnya kalian masuk ke yang paling defensif gitu kan. Nah, yang paling defensifnya itu ya BTC. Dan kebanyakan kenapa whales itu kebanyakan beli BTC? Karena whales itu namanya juga whales. Mereka itu yang fokus utama mereka adalah likuiditas. Jadi mereka cari liquidity yang paling besar, ya tentu BTC ya, karena market cap dia paling besar dan dia paling liquid, ibaratnya gitu ya. Kayak ibaratnya teman-teman kalau buat orang-orang yang mainnya receh ya nggak pengaruh gitu ya untuk liquidity. Tapi kalau orang yang mainnya puluhan miliar, ya mereka mau yang mainnya yang aman. Jadi kalau ada salah posisi pun mereka keluar dari BTC juga gampang. Tapi kalau kalian mainnya puluhan miliar terus mainnya di altcoin atau DeFi, waduh, bisa keringat dingin tuh kalian mau keluarnya susahnya setengah mati kayak main small cap aja gitu. Jadi itu harus dilihatnya konteksnya dari situ. Bener. Kalau kalian mainnya cuma 1 juta rupiah, 2 juta ya mau main DeFi mau altcoin pun ya nggak ngefek gitu kan. Gitu. Ada question lagi nih dari Dian Anggreni. Intinya di end BNB yang beredar di market after final burn
cuma dimiliki oleh developer. Berarti harga bisa jatuh banget kalau mereka sell. Ya bisa juga. That kind of risk ada sih menurut saya. Kan kayak tadi si Frank juga cerita ya, dia ngomong bolehlah ngomong lisannya verbally dia ngomong nggak jual, tapi ya Bener. namanya orang ya nggak ada yang tahu sih itu. Tapi Kalau sebenarnya dia pakai profitnya buat buyback semua, meaning berarti yang floating kan. sebenarnya belum jadi jaminan juga ya Frank ya, dulu yang kita pernah bahas tuh Frank, si foundernya XRP kan dia jual gede banget tuh, makin naik waktu itu. Iya, iya, bingung juga ya. Tapi tergantung itu ujung-ujungnya tergantung timing lah ya, tergantung siklusnya. Karena waktu itu memang dia ibaratnya waktu crypto marketnya lagi boom banget, waktu siklus cycle-nya lagi oke banget, dia jual gede, dilahap juga banyak soal retailnya gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kalian bagi barang gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu tergantung konteks siklusnya ya teman-teman ya. Itu kayak ibarat di saham lah. Kalau siklusnya lagi naik ya, ada big seller misalnya nih, ada shareholder gede jual barang big time, ya makin naik sebenarnya sahamnya. Karena barangnya itu kayak ganti pemain gitu ya. Tapi pada waktu marketnya lagi nggak enak, lagi turun, kemudian ada big seller ya makin collapse. Basically gitu ngeliatnya. Agree, Pak. Ada Tergantung. pertanyaan nih dari Owen Kiantoro, kenapa ada BNB burn ya Pak? Kenapa dari awal tidak disetting ke total supply yang diinginkan? Jadinya apa cuma sebagai terkesan valuable? Nah, lu boleh Iya, komen actually gimana? itu tadi udah kita jelasin di awal Pak Owen. Jadi ini di describe dari white papernya Binance tersebut. Jadi mungkin kalau saya boleh share ulang ya. Ini internet saya agak jumpy nih, jadi kalau agak nge-lag, sorry teman-teman. Ini jadi seperti papernya Binance, dia itu emang mention bahwa dia mau nge-burn sebesar 20% dari profit. Jadi actually kenapa dia nggak langsung dari awal di pack aja gitu ya, misalnya 100 juta, dia nggak 200 juta gitu ya, jadi nggak ada burn. Pada dasarnya kalau seperti itu jadinya nggak ada uh, uh, dividen gitu ya sebenarnya. Jadi nggak ada dividen dalam tanda petik, yaitu nggak ada burn gitu. Burn kan in a way kita lihat bisa sebagai pembagian dividen secara indirect teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada mekanisme seperti itu, tadi kan seperti saya mention di awal, pertama BNB itu menarik dari segi utilisasi teman-teman ya. Utilisasinya cukup banyak. Lalu kedua dari segi karakteristiknya yang agak mirip seperti share. Jadi kalau dia dari awal langsung dibuat 100 juta gitu ya jumlah token beredarnya, nggak ada burn, dia jadi nggak ada seperti karakteristik kedua Powen. Jadi kira seperti itu sih. Kalau dibuat seperti ada karakteristik share itu kan jadi lebih menarik Powen ya. Jadi dari segi profitability dia pun juga bisa kelihatan oleh market. Jadi kita sendiri pun juga bisa hitung-hitung dari segi valuasinya. Jadi in a way sebenarnya kalau saya boleh komen ya, kalau dibuat seperti ini itu lebih atraktif dan lebih baik sebenarnya bagi kita pemegang tokennya. Kira itu sih Pak Owen ya, semoga menjawab. Ya mungkin aku boleh tambahin dikit juga. Ya memang benar biasanya ini tergantung dari sisi founder juga. Biasanya memang kan ibaratnya kalian coba memposisikan diri kalian sebagai the founder atau owner dari Binance ya. Kan namanya orang kalau mau bikin fundraising itu ibaratnya kalau mau fundraising ya kalian harus bikin terms-terms yang cukup menarik lah buat calon-calon investornya gitu kan. Nah, salah satu terms yang menarik ini memang lewat BNB Burn karena itu menunjukkan komitmen mereka seberapa besar mereka berkomitmen untuk menjaga supply di market. Basically itu kan message-nya. Dan tentu kalau dengan adanya fitur seperti itu ya maka itu ibaratnya kalau di saham ya katakanlah kalian punya saham apa gitu ya misalnya company A terus pemiliknya itu mempunyai komitmen bahwa gua setiap tahun akan buyback nih saham gua
itu kan istilahnya. Ya kalian pasti juga demen kan karena ada supportnya dari sisi shareholder gitu ya. Tapi ya konsekuensinya adalah ya shareholder bakal punya kontrol jauh lebih besar, makin lama makin besar. Selalu ada apa ya? Selalu ada konsekuensinya lah kayak gitu. Karena kalian kan udah dibantu manage ini ya the supply. Jadi mereka mengurangi supply gitu kan supaya tidak terjadi oversupply di market. Tapi ya bukan berarti shareholder tersebut nggak bisa jual di market. Bisa saja kayak di saham ibaratnya mereka setelah buyback kan mereka bisa jual treasury share-nya mereka gitu ya. Gitu pada waktu jadi itu selalu ada apa ya ada pro dan cons-nya lah gitu. Oke. Mungkin terakhir mungkin kalau ada pertanyaan ini udah jam 5 nggak berasa. Ini masih ada 2 sih Pak. Kita ambil yang mana nih Pak? Nggak apa-apa dua-duanya terakhir ini. Dua-duanya ya. Oke, ini last question berarti teman-teman ya. Ini dari Ronny Chen, Pak Herman, kalau dari sudut pandang Bapak-Bapak sekalian, kira-kira tren dalam 1 bulan ke depan akan seperti apa untuk BTC dan Ethereum? Oh, tren 1 bulan ke depan ini menurut aku message aku adalah kalian menurut aku salah satu makro indikator utama yang kalian harus monitor adalah US Treasury yield ya. Yang tadi aku share, US Treasury yield itu adalah indikasi ekspektasi terhadap potensi inflasi ke depan. Karena itu yang mempengaruhi BTC yang tadi aku bilang karena BTC ini Bitcoin itu ibaratnya dia seperti gold ya. Jadi kalau ada ekspektasi inflasi naik maka demand terhadap gold kan naik gitu ya untuk nge-hedge. Begitu juga dengan Bitcoin. Tapi kalau tidak ada inflasi ternyata yang ada deflasi melulu gitu ya. Nah, maka demand terhadap gold juga menurun. Begitu juga dengan Bitcoin, BTC gitu ya. Kalau aku lihat sih kayak gitu. Jadi itu aku susah ngomong. Kenapa? Karena zaman sekarang itu it's very very dynamic. Volatilitasnya sangat tinggi, teman-teman ya. Nah, kalau ditanya memang sangat arguable gini ya. Kalau ditanya, kalau kita lihat kadang mengenai debat inflasi dan deflasi itu masih continue ongoing ya. Karena gini, ada 2 kubu kalau saya share ya. Satu sisi kubunya adalah kalau saya juga lihat kalau kita melihat into a reality, harga-harga barang itu naiknya gila-gilaan. Jadi nggak make sense kan kalau nggak terjadi inflasi. Harga barang-barang mau pemerintah mau bilang misalnya harga obat bisa ini, tapi in reality-nya kan nggak gampang dikontrol gitu ya. Harga obat itu bisa naiknya 2-3 kali lipat. Saya yang sendiri ada renovasi aja udah ngalamin gitu ya. Kos-kos itu pada bengkak semua. Harga besi naik 30%, harga aluminium naik harga berapa, semuanya rata-rata naik lah. Jadi ya, tapi in reality-nya juga kadang itu some policy makers itu mereka try to tweak juga gitu ya kalau aku lihat ya. Karena kenapa? Karena ini nggak ada ngomong benar atau salah. Kenapa? Karena susah dibilang. Karena indikator-indikator makro tersebut itu semua mempunyai kepentingan. Makanya kalau kalian pelajarin sejarah, kemarin aku sempat share juga, kalian boleh pelajarin tentang sejarah yang di Netflix itu, intermezzonya kalian bisa belajarin zaman-zaman Hitler, zaman-zaman apa, itu politik itu brutal ya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kebenaran itu bisa dirubah gitu karena masalah politik gitu ya. Nah, apa yang maksud message saya di sini? Ya, apapun yang kelihatannya realitasnya kita lihat, wah ini harusnya inflasi. Tapi itu bisa aja enggak, kenapa? Karena pemegang banyak negara itu sudah mempunyai posisi besar sekali di obligasi. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi itu harus kayak ditimbang-timbang gitu loh. Setiap melakukan suatu keputusan itu harus ditimbang-timbang. Mana yang lebih konsekuensinya besar gitu ya. Makanya kenapa ibaratnya ibaratnya apa ya? Banyak dulu yang bilang dulu itu kan sempat gue kok lupa yang Bond King itu dulu siapa? Frank? Atau siapa ya di sini yang teman ingat ya? Bill Gross. Bill Gross ya, Jeff. Ingat juga Pak. Nah, Bill Gross itu dulu sempat Bill Gross itu dulu sempat pernah mau ngelawan market kan. Akhirnya dia gone. Bilang kan. Nggak bisa, dia mau ngelawan The Fed. The Fed bisa nyetak duit, guys. Si Bill Gross nggak bisa nyetak duit. Gitu kan. Meskipun dia pada waktu itu ngotot dia ngelawan The Fed, ya akhirnya dia yang kena. Gitu ya. Nah, maksud saya tujuannya ya intinya kalian kalau menurut saya ya dari pengalaman saya ya kalian be adaptif aja gitu. Kadang
saya sendiri memang ada idealisme tertentu, misalnya saya pikir ini harusnya inflasi, nggak make sense. Tapi kadang-kadang kita juga harus apa ya berpikir, jadi kita harus adaptif gitu ya, karena kita ini namanya investor kecil gitu kan. Kita bukan investor besar ya, investor segede Bill Gross saja bisa dilindes gitu kan, ibaratnya mereka langsung collapse gitu kan si Bill Gross, ya kan. Ya, nggak bisa dilawan lah intinya. The Fed ini tergantung, jadi The Fed arahnya mau kemana kita ikutin aja gitu. Ya. Ada last question nih dari George Tan. Binance marak di ban di berbagai negara. Outlook masa depannya menurut Bapak apakah masih prospek secara fundamental? Considering Indonesia juga nge-ban Binance, tapi juga kita nggak merasa apa-apa ya nyimpan BNB. Oh ya, mungkin bentar Frank boleh tambahin juga ya. Tapi kalau aku ya eh, beginian itu menurut aku sih memang dengan transition menurut aku cukup normal ya. Kayak dulu waktu kripto awal-awal keluar juga banyak kan yang yang kontra, yang coba ngeban kanan kiri karena memang bisnis startup itu sifatnya disruptif dan Binance itu very very disruptif. Karena kalau nggak usah jauh-jauh ya teman-teman ya, Binance ini kayak di Indonesia gitu ya contohnya. Sebenarnya pro dan cons-nya itu apa? Mungkin next session aku bisa bahas ya. Tapi intinya aku kasih gambaran contoh resiko utama kripto itu apa di Indonesia. Resiko utama kripto di Indonesia itu orang-orang kaya itu bisa ngelarin duitnya ke luar negeri. Itu resiko utama kripto. Ya. Jadi apakah itu jadi hal yang positif? Enggak. Sebenarnya buat secara makro itu bisa jadi hal yang negatif buat makro. Nah, jadi kayak gitu-gitu itu memang pasti ada orang yang nggak suka kan, karena itu apa ya? Banyak orang bisa pakai money laundry gitu ya. Jadi dan banyak bisnis-bisnis lain yang mungkin kena disrupt oleh Binance. Dan of course Binance kalau misalnya kayak namanya orang startup ya, biasanya kalau startup itu kan motonya kan tabrak aja dulu baru minta maaf di kemudian hari gitu kan kalau ditegur. Nah, jadi ya kayak gitu. Karena mungkin dia nggak punya license-nya yang benar ya ya dia kena gitu loh. Tapi nanti pada waktu sudah semuanya oke, udah proper ya nanti balik lagi. Umumnya sih kayak gitu sih kalau aku lihat. Jadi tergantung dari respon dari Binance timnya sendiri sih. Jadi tinggal dimonitor aja. Kalau saya boleh add, kalau di Indonesia actually dilarang Binance karena dia nggak ada ini ya license di Bapepti-nya. Tapi in a way sebenarnya Binance itu ada presence di Indonesia nih. Apa Pak George, yaitu melalui toko kripto ya. Toko kripto itu owned by Binance dan dia toko kripto yang punya license di Bapepti. Jadi in a way sebenarnya presence-nya itu melalui toko kripto. Kira itu sih yang saya mau tambahin. Oke, ya. Jadi thank you ya teman-teman yang udah yang baru join. Sorry ini telat soalnya ada yang tadi baru join. Kita udah selesai, udah jam lewat lebih jam 5 lebih. Terima kasih buat teman-teman untuk partisipasinya. Semoga sesi ini berharga buat teman-teman. Kalau boleh ini ya, teman-teman boleh nggak show videonya? Kita foto-foto dulu nih. View-nya. Lain kali aku harapin teman-teman lebih mau ini dong interaktif ngomong supaya kita lebih saling kenal juga, nggak cuma di chat. Oke, bentar ya aku foto dulu ya. Bentar. Satu, dua. Kok nggak bisa ya? Wait. Satu, dua. Oke, satu kali lagi.